Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dicintai Tuhan. Salam jumpa kembali dalam percikan sabda di hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam, Minggu 20 November 2022. Salam dalam kasih Tuhan dan damai sejahtera untuk Anda sekalian. Hari raya Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam adalah hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi gereja. Dalam menutup dan menyambut tahun liturgi yang baru, kita diberikan kesempatan untuk merenungkan karya pewartaan Tuhan Yesus Kristus, dan kita diminta untuk mengambil waktu yang cukup untuk memandang Yesus yang adalah Raja semesta alam. Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang datang dalam kemuliaan, memberi harapan bagi manusia, lebih-lebih kepada mereka yang kritis, yang papa, letih, lesu, dan berbeban berat. Ia adalah Sang Gembala Agung yang menggembalakan domba-dombanya dengan kasih, peduli, tetapi tidak membuat manusia bersikap pasrah dan memikirkan kepentingannya sendiri, lalu lupa untuk berjuang. Penginjil Lukas menampilkan sosok Yesus sebagai Raja yang justru tentu bertentangan dengan realitas Raja yang kita jumpai di muka bumi ini. Pengakuan orang-orang Yahudi tentang Yesus sebagai Raja tentu bukan dalam suatu pengakuan yang utuh, yang berasal dari sebuah keyakinan iman yang mendalam, namun justru untuk menghina dan menjebak Yesus sendiri. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Yesus sebagai Raja dalam arti bahwa kuasanya adalah kasih, taktanya adalah salib, mahkotanya adalah duri, pakaiannya adalah darah yang mengalir dari banyak luka di seluruh tubuh. Tongkat kerajaannya adalah paku yang menembus tangan dan kakinya. Perintahnya yang baru adalah supaya kamu saling mengasihi. Ketika kita melihat gambaran raja yang ditampilkan oleh Yesus, tentu adalah sesuatu yang tidak mengenakan ketika kita sandingkan dengan kenyataan dunia pada saat ini. Kita seakan-akan berusaha untuk menghindar karena toh tidak mendapatkan apa-apa, bahkan harus terluka oleh karena banyak pengorbanan. Dan kita pasti berusaha untuk menghindari diri dari segala macam bentuk pengorbanan dan hal-hal yang tidak menguntungkan diri kita. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, ingatlah bahwa model raja yang ditampilkan Yesus menghantar kita untuk merenungkan peristiwa salib. Yesus sebagai Raja rela hidup, menderita, wafat, dan bangkit untuk kita semua. Ia membangkitkan kita dari keterjatuhan kita, agar kita memiliki roh dan hidup di dalam. Dengan salib Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang tanpa batas. Dengan mengalahkan maut serta kematian, Ia membuktikan kepada dunia dan kita bahwa di balik palang penghinaan lahirlah sumber keselamatan dan kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah pribadi yang tanpa cacat, bersedia merelakan dirinya terluka oleh kedosaan manusia. Apakah kita berani merelakan diri kita
untuk berbela rasa dengan sesama? Atau kita hanya mengejar kepentingan diri dan mengabaikan aspek kemanusiaan? Ia memberikan pengampunan bagi mereka yang berkehendak baik dan menyadari kedosaan. Apakah kita mampu terbuka untuk menyampaikan dengan jujur kelemahan di hadapan Tuhan dan sesama? Atau malah mencari pembenaran diri dengan membangun argumen-argumen dan tindakan yang mengucilkan serta mengkerdilkan sesama? Kalau kita ingin Tuhan merajai hidup kita, maka bertobatlah tanpa harus mencari dan menyalahkan orang lain. Belajarlah dari kisah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus hari ini. Ia menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan dengan mengatakan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dengannya ia berada bersama Tuhan di dalam Firdaus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mengharapkan agar kita percaya akan Dia dan dapat berbagi dengan sesama. Menjadi raja berarti menghendaki kita untuk ambil bagian di dalam tugas kegembalaan dan menjadi gembala yang baik bagi siapapun. Menjadi gembala berarti berani meninggalkan segala kenyamanan diri oleh keterikatan dan menjadi pribadi yang lepas bebas untuk memberi diri dalam keterlibatan dengan yang lain. Tugas seorang gembala adalah belajar mengenal satu persatu tentang diri, tentang kesulitan, tentang kekurangan, dan juga tentang kelebihan yang pada waktunya akan diolah menjadi sumber kekayaan bersama. Kita diharuskan menyediakan hati untuk didiami oleh Tuhan sendiri, dirasuki oleh sabdanya, dan membiarkan Dia merajai kita. Ia adalah penguasa alam semesta yang mampu memporak-porandakan sesuatu, termasuk pandemi COVID-19 yang baru saja kita lewati ini. Virus ini memang mematikan semangat, membatasi ruang gerak dan daya juang kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Akibatnya kita kehilangan tujuan hidup, sebab lebih mementingkan hal-hal yang duniawi, lalu menjadikan Tuhan sebagai yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan selalu berinisiatif memperhatikan kita tanpa melihat sekat dan perbedaan. Dia tidak mencari sesuatu yang sudah mapan, yang seragam, tetapi justru hadir di antara hiruk-pikuk kehidupan, membaur di dalam keberagaman, dan di sana memberi kesaksian tentang cinta Allah yang menyelamatkan. Ungkapan kasih yang jauh lebih dahsyat adalah ketika Ia yang adalah Raja turun ke dalam kehidupan manusia, menyerahkan dirinya untuk disalibkan sampai wafat pada kayu salib. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, sampai kapanpun kita pasti butuh Tuhan. Manusia bukanlah raja yang bisa mengatasi persoalan hidup yang terjadi. Manusia bukan Tuhan dan menjadi Tuhan atas segalanya. Usaha manusia tetap diperlukan agar Tuhan pun bekerja atasnya dengan caranya sendiri, suatu cara yang sempurna. Lagi-lagi kita hanya diminta untuk berharap kepadanya dan bersaksi dalam pelayanan kita. Kita mesti berani terluka dalam melayani sesama, yang adalah sebuah keterpanggilan hati untuk melayani, bukan sebatas berada di atas dengan menunjukkan otoritas, jabatan, kekuasaan, dan kehormatan. Menjadi raja berarti menjadi pemimpin yang tidak hanya berdiri di atas puncak,
melainkan perlu juga turun ke dalam kehidupan yang maha luas dengan sekian banyak warna. Mari kita jadikan Tuhan sebagai Raja kita dan membiarkan Dia merajai hidup kita. Santo Yohanes dari Salib pernah mengatakan, jadikan Tuhan pasangan dan teman, berjalanlah terus bersamanya, dan hal-hal yang kamu lakukan akan berhasil dengan baik bagimu. Mari kita renungkan. Tuhan memberkati.